saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, sebuah istilah. Semakin dihambat, semakin merambat. Itulah kondisi orang percaya sepanjang zaman. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami mengerti bahwa di atas segala-galanya ada Tuhan yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan 4. Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5, maaf. 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Amin. Saulus semakin merajalela. Dia bawa surat perintah dari Yerusalem, dari imam besar, dari ahli Taurat orang Farisi yang sangat membenci pengikut Tuhan Yesus, orang percaya yang mula-mula itu. Nah, dia sudah, ketika Stefanus dihukum mati, dia setuju dan mereka tinggalkan pakaian jubah mereka tinggalkan di kaki Saulus. Dari situlah dia mulai menganiaya orang percaya, secara luar biasa. Sekarang dia mau pergi ke Damsyik. Untuk apa? Pergi ke sana mencari
orang percaya untuk dianiaya juga, untuk dibunuh. Saudara pemirsa, saya sudah katakan tadi bahwa kita percaya Tuhan itu apa? Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. On the cross, only on the cross, He can turn the minus to plus. Hanya di kayu salib itu Tuhan dapat mengubah apa? Minus menjadi plus. Tanda kurang menjadi tanda tambah. Salib kan begini. Kemudian dia katakan lagi, hanya tangan Tuhan Yesus yang dapat mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Saudara tahu apa itu batu loncatan? Batu tempat pelari menaruh kakinya untuk berlari kencang ke depan. Batu sandungan itu membuat kita tersandung, jatuh. Tapi Tuhan mengubahnya untuk menjadi batu loncatan, sehingga kita bisa berlari kencang ke masa depan. Baik, mari kita dengarkan firman Tuhan ini tadi. Apa kata firman Tuhan ini? Dalam perjalanan ke Damsyik untuk berbuat jahat tadi, membunuh orang, ketika Yesus dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar langit mengelilingi dia. Tuhan pegang kendali, sehingga Saulus yang begitu jahat, yang berdarah dingin membunuh orang-orang percaya, saudara sekalian, Tuhan dapat membalikkan keadaan. Dengan terang dari surga, ia memancar ke mata Saulus, kemudian dia menjadi buta selama 3 hari. Saudara sekalian, inilah sesuatu yang sangat ajaib, sehingga kita tadi mengatakan bahwa perjalanan umat Tuhan itu semakin dihambat, semakin merambat. Dalam gereja mula-mula, saya tahu mereka dianiaya sampai tahun 313, ya, di mana Kaisar Konstantinus kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan mengeluarkan dekret yang disebut Edik Milano itu pada tahun 313, yang mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang diakui negara. Ya. Artinya sekitar 280 tahun umat Tuhan menderita penganiayaan. Tapi saya tahu Injil sampai ke Spanyol, Portugis, di barat sampai ke Aljazair dan Maroko dan Afrika Utara di selatan, kemudian sampai ke timur, sampai ke India. Luar biasa sekalian. Ke utara sampai ke Roma, yang kita tahu bahwa itu kemudian menjadi pusat kekristenan. Karena di sanalah kemudian disalibkan dengan kepala terbalik itu Rasul Petrus. Jadi saudara-saudara pemirsa sekalian, mari kita ingat kebenaran firman Tuhan ini dengan tidak pernah takut menghadapi kenyataan hidup ini. Bila sudah keterlaluan penganiayaan terjadi, Tuhan akan turun tangan. Dan kemudian saya tahu bahwa kemudian Rasul Paulus di sini, dia semula namanya Saulus, kemudian diubah menjadi Paulus, dan dia kemudian juga mati sebagai martir karena dibunuh oleh kaisar pada waktu itu yang sangat-sangat kejam. Nah, dia bakar sendiri kota Roma, kemudian dia menuduh orang Kristen yang membakarnya, namanya Kaisar Nero. Dan saudara sekalian, bila kita percaya kepada kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang berkuasa membalikkan keadaan, yang pegang kendali dalam kehidupan umat Tuhan, orang percaya, maka saudara tidak pernah takut menghadapi kenyataan hidup ini. Apapun yang terjadi, saudara percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk pegang kendali dan membalikkan keadaan
untuk kepentingan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini, dan kami berdoa supaya semua pemirsa, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat kami juga Tuhan Yesus, tidak ada yang takut menghadapi kenyataan hidup ini, sesulit apapun, karena Tuhan berkuasa membalikkan keadaan dan Tuhan pegang kendali sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.